Susanti dengan NPM 2241110 dari kelas manajemen 22B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang aspek pasar dan pemasaran dalam studi kelaikan bisnis. Jadi, aspek pasar dan pemasaran ini adalah dua konsep yang sangat penting dalam studi kelayakan bisnis. Nah, mereka ini saling terkait bahkan mempengaruhi satu sama lain, namun memiliki fungsi yang berbeda dalam proses pengembangan sebuah bisnis. Nah, pertama kita akan bahas tentang aspek pasar. Nah, jadi aspek pasar dalam konteks bisnis ini berfokus pada analisis pasar, penawaran, bahkan harga dari suatu produk. Tujuan dari analisis pasar ini adalah untuk mengetahui seberapa besar luas pasar, tumbuhan permintaan, bahkan market share, atau sering disebut dengan pangsa pasar, kondisi pesaing, bahkan siklus hidup dari produk yang sama. Nah, biasanya dalam aspek pasar, beberapa hal yang perlu kita ketahui dan pelajari itu adalah penawaran, permintaan, bentuk pasar, serta mengukur bahkan meramal suatu permintaan. Dalam analisis pasar, membantu bisnis dalam menentukan suatu arah, tujuan, sasaran, bahkan dari pemasaran produk yang akan ditawarkan. Nah, dengan demikian, dalam aspek pasar memainkan peran penting dalam menentukan suatu kelaikan bisnis, bahkan memprediksi keberhasilan produk di pasarnya. Nah, selanjutnya itu ada aspek pemasaran. Jadi, aspek pemasaran ini dalam konteks bisnis berfokus pada strategi dan taktik yang digunakan untuk memasarkan suatu produk. Nah, tujuan dari aspek pemasaran itu sendiri untuk menciptakan pasar yang efektif bahkan meningkatkan penjualan produk. Dalam aspek pemasaran, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan seperti segmen pasar, analisis pasar, bahkan peramalan permintaan, bahkan analisis kompetitor, bahkan strategi promosi, bahkan pemberian dampak positif kepada konsumennya. Segmentasi pasar membantu dalam menentukan bagaimana perusahaan itu membagi pelanggan kelompok yang lebih kecil. Analisis pasar, bahkan peramalan permintaan membantu dalam menentukan suatu kecenderungan konsumen terhadap produk. Dalam analisis kompetitor, itu membantu dalam menentukan suatu strategi yang efektif untuk memasarkan produk yang akan dijual, bahkan strategi promosi membantu dalam meningkatkan kesadaran dalam produk itu sendiri. Bahkan, pemberian dampak positif kepada konsumen itu membantu dalam meningkatkan suatu kesadaran bahkan kepuasan terhadap konsumen itu sendiri. Selanjutnya, ada perbedaan aspek pasar dan pemasaran. Nah, meski aspek pasar dan pemasaran ini saling terkait, mereka memiliki fungsi yang berbeda dalam proses pengembangan suatu bisnisnya. Nah, dalam aspek pasar itu berfokus pada analisis pasar dan penawaran. Tapi, sedangkan dalam aspek pemasaran itu berfokus pada strategi bahkan taktik yang digunakan untuk memasarkan suatu produk. Aspek pasar itu membantu dalam menentukan suatu arah bahkan tujuan pemasarannya, sementara aspek pemasaran itu membantu dalam mencapai tujuan tersebut dengan cara yang efektif dan efisien. Selanjutnya itu ada tujuan kegiatan dalam pemasaran. Jadi tujuan kegiatan pemasaran ini adalah untuk meningkatkan penjualan dengan memberikan nilai tersendiri bagi prospek dan konsumen melalui konten, menunjukkan nilai produk, bahkan serta memperkuat loyalitas mereknya. Dalam konteks bisnis, tujuan akhir dari kegiatan pemasaran ini adalah membuat orang tertarik agar membeli ataupun menggunakan suatu produk atau layanannya. Pada akhirnya, hal tersebut akan meningkatkan pendapatan suatu perusahaan. Tujuan ini juga dapat diperoleh melalui rencana suatu pemasaran yang efektif dan efisien. Tujuannya itu untuk mengukur suatu keberhasilan dan hasil dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya ada struktur pasar. Struktur pasar ini adalah konsep yang digunakan dalam ekonomi untuk menggambarkan bagaimana pasar suatu produk atau jasa diatur atau beroperasi. Dalam pengertian lainnya, struktur pasar ini adalah cara untuk menggambarkan karakteristik dan dinamika hubungan antara penjual dan pembeli dalam hubungan pasar. Dalam struktur pasar itu mencerminkan bagaimana perusahaan itu dan individu bersaing satu sama lain dalam memasarkan produk atau jasa mereka. Struktur pasar terbagi menjadi beberapa jenis, di antaranya struktur pasar persaingan sempurna. Jadi, pasar dengan struktur ini terjadi ketika terdapat penjualan dan pembelian yang sama-sama banyak, serta produk yang ditawarkan cenderung homogen atau serupa. Dalam pasar persaingan sempurna, tidak ada penjual atau pembeli yang punya kekuatan untuk mempengaruhi harganya. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna ini meliputi pertama, adanya banyak penjual dan pembeli, produknya homogen, informasi tentang produknya baik, tidak ada hambatan bagi pelaku pasar untuk memasuki atau keluar, kekuatan pasar individu yang kecil, bahkan keuntungan ekonomi yang diperoleh penjual mendekati nol atau normal profit. Contoh pasar persaingan sempurna ini di Indonesia itu diantaranya tuh yakni pasar untuk produk beras, pasar sayur dan buah, bahkan pasar modal, bahkan pasar pakaian. Selanjutnya ada struktur pasar monopoli. Struktur pasar monopoli ini terjadi ketika hanya ada satu penjual dan banyak pembeli untuk
produk tertentu, sehingga penjual memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga produk karena tidak ada alternatif lain yang tersedia bagi produsen atau penjualnya. Ciri-ciri pasar monopoli ini meliputi ada banyaknya penjual yang bersaing, hanya ada pembeli tunggal di pasar produk tersebut, dan pembeli mampu mengendalikan harga produk tersebut. Nah, struktur pasar pesaing tidak sempurna. Selanjutnya itu ada struktur pasar pesaing tidak sempurna. Pasar dengan struktur ini terjadi ketika selisih penjual dan pembelinya sangat banyak, tapi dengan barang atau produk yang sama ataupun serupa. Harga yang ditawarkan oleh para penjual di pasar pesaing tidak sempurna ini akan berpengaruh terhadap keseimbangan pasar itu sendiri. Contoh pasar pesaing tidak sempurna di Indonesia ini diantaranya yakni pasar untuk produk yang memiliki variasi kualitas seperti mobil ataupun smartphone. Keempat, itu ada struktur pasar oligopoli. Nah, struktur pasar oligopoli ini terjadi ketika hanya ada beberapa penjual dan pembeli untuk produk tertentu, sehingga penjual memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga produk karena tidak ada alternatif lainnya yang terjadi bagi produsen ataupun penjual. Ciri-ciri pasar oligopoli ini meliputi ada beberapa penjual yang bersaing, hanya ada beberapa pembeli dan di pasar produk tersebut, dan penjual mampu mengendalikan harga produk tersebut. Selanjutnya ada kelompok pasar. Kelompok pasar adalah suatu konsep dalam pemasaran yang berfokus pada pembagian pasar menjadi beberapa kelompok yang memiliki karakteristik yang sama ataupun mirip. Nah, dalam kelompok pasar ini digunakan untuk menentukan target pasar yang ingin dituju oleh sebuah perusahaan atau suatu organisasi. Dengan membagikan pasar menjadi beberapa kelompok, perusahaan dapat lebih efektif bahkan mengembangkan strategi dalam pemasaran yang sesuai dengan kebutuhan yang mereka inginkan. Nah, dalam masing-masing kelompok tersebut. Nah, berikut ada beberapa jenis contoh pasar yang umum ditemukan. Pertama itu ada pasar konsumen. Nah, jadi pasar konsumen ini terdiri dari individu yang membeli barang dan jasa untuk keperluan pribadi ataupun keluarganya. Contoh pasar konsumen ini adalah pasar yang membeli produk konsumen seperti makanan, pakaian, ataupun elektronik. Kedua, ada pasar bisnis. Dalam pasar bisnis ini terdiri dari perusahaan-perusahaan yang membeli barang ataupun jasa untuk dijual kembali, digunakan dalam produksi atau keperluan operasional perusahaan lainnya. Contoh pasar bisnis ini adalah pasar yang membeli produk industri seperti mesin, peralatan, ataupun bahan baku lainnya. Ketiga itu ada pasar pemerintah. Jadi, dalam pasar pemerintah ini terdiri dari lembaga pemerintah yang membeli barang ataupun jasa untuk keperluan operasional pemerintah atau proyek-proyek pembangunan lainnya. Contoh dari pasar pemerintah ini adalah pasar yang membeli produk infrastruktur seperti jalan, jembatan, bahkan bangunan. Keempat, ada pasar internasional. Jadi, dalam pasar internasional ini terdiri dari negara-negara atau perusahaan-perusahaan luar negeri yang membeli atau menjual barang dan jasa di pasar global. Contoh dari pasar internasional ini adalah pasar yang membeli produk impor seperti elektronik, mobil, bahkan peralatan industri. Kelima, itu ada pasar institusional. Dalam pasar institusional ini terdiri dari lembaga-lembaga non-pemerintahan seperti sekolah, universitas, rumah sakit, ataupun organisasi nirlaba yang membeli barang dan jasa untuk keperluan operasionalnya. Contoh pasar institusional ini adalah pasar yang membeli produk pendidikan seperti buku, peralatan, ataupun jasa konsultasi lainnya. Terakhir, itu keenam, pasar konstituen. Itu pasar konstituen ini terdiri dari kelompok-kelompok masyarakat atau individu-individu yang memiliki kepentingan khusus, seperti kelompok agama, politik, ataupun lingkungan yang membeli barang bahkan jasa untuk keperluan mereka. Contoh pasar konstituen ini adalah pasar yang membeli produk terkait dengan kepentingan agama seperti buku agama atau peralatan ibadah. Dalam sintesis, kelompok pasar adalah cara untuk membagi pasar menjadi beberapa kelompok yang memiliki karakteristik yang sama ataupun mirip, sehingga perusahaan dapat lebih efektif bahkan mengembangkan strategi pemasaran, bahkan mereka tuh bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan masing-masing dari kelompok customer ataupun konsumennya. Sekian penyampaian materi dari saya tentang aspek pasar pemasaran dalam studi kelaikan bisnis. Apabila ada penyampaian materi yang kurang jelas ataupun pengucapan kata yang kurang jelas dan kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.